seluruhnya, termasuk memantau gitu ya. Tapi beliau sendiri secara fisik tidak ikut berangkat hijrah ke Habasyah. Habasyah ini jauh sekali. Jadi dia, posisinya tuh di apa namanya, nyebrang laut ya, nyebrang laut ke benua Afrika. Nah, ini cukup, jauh lah begitu, tapi memang para sahabat berangkat ke sana. Ada Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi pimpinan ya, Nabi serahkan pimpinan kepada Ja'far dan hijrahnya, lumayan panjang gitu ya, sampai akhirnya nanti semua bergabung kembali ke Madinah. Nah, untuk yang Madinah, ini hijrah yang ketiga ya, ini menariknya begini, kenapa Madinah, itu akhirnya malah jadi pilihan, karena jauh sebelum Nabi mencanangkan hijrah ke Madinah, dari Madinah sendiri sudah banyak orang yang masuk Islam. Kenapa kok udah banyak yang masuk Islam, beda dengan Taif atau dengan yang lain ya? Karena begini, Madinah ini kan arahnya ke arah utara, gitu ya. Kalau dari Mekah itu dia arahnya ke arah utara, dan makin ke utara terus keluar dari, wilayah negeri Arab, itu akan ketemu wilayah negeri Syam atau Palestina. Ketemu dengan yang namanya Masjidil Aqsa, pusat dari segala agama. Dulu ada Nabi Ibrahim di situ, ada Nabi Musa, Nabi Isa, berbagai macam nabi itu adanya di negeri Syam, tanah Ardul Anbiya, ya tanahnya para nabi dan rasul. Nah, orang-orang Yahudi, ya itu tanah mereka itu adalah, negeri Syam gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil lah begitu. Mereka itu, sebenarnya kan di dalam kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi mereka, sudah ada nih, apa namanya, informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu tertuang di dalam Taurat, tertuang di dalam Injil, dan mereka sebenarnya ya, aslinya itu orang-orang Bani Israel atau Yahudi itu, justru berharap kedatangan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya ya. Buktinya adalah mereka, di tahun-tahun 500-an Masehi itu sudah mencari-cari gitu. Orang-orang Kristen itu mencari kedatangan Nabi Muhammad itu di Mekah. Sementara orang Yahudi mencari kedatangan Nabi Muhammad itu di Madinah, karena memang di 2 kota itu disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Nah, orang Yahudi itu konsentrasinya di Madinah, dan mereka sudah datang duluan bahkan jauh sebelum Nabi Muhammadnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sudah datang ke Madinah, pindah, migrasi, bahkan nah ini yang menarik ya, kota Madinah itu tadinya itu bernama Yathrib, dan Yathrib ini sebenarnya adalah nama pendatang yang pertama kali dari Syam ke situ, orang Yahudi. Jadi Yahudi yang pertama kali datang ke Madinah itu namanya Yathrib, dan daerah itu disebut dengan Yathrib dengan nama orang Yahudi yang pertama datang ke situ. Kan biasa ya, suatu daerah kalau baru didatangi oleh tokoh besar begitu, maka namanya kemudian disesuaikan dengan nama si penemunya begitu ya. Ada negara namanya Victoria, konon dulu ada Ratu Victoria yang datang ke situ. Ada negara namanya Filipina, dulu ada Raja Philip gitu ya. Dan ada kota namanya Yasrib. Dulu si Yasrib itu orang Yahudi yang pertama kali datang ke situ. Nah, mereka orang-orang Yahudi ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan penduduk asli yang orang Arab, ini agak jauh perbedaannya dari segi pemahaman agama. Ya, kalau orang Yahudi, agamanya itu ya dibawa oleh para nabi dan rasul. Ada kitab sucinya, ada syariatnya, mereka mengenal Allah sebagai Tuhan, kemudian mereka juga mengenal adanya konsep hari kiamat, ada surga neraka dan sebagainya gitu ya. Ini konsep agama samawi, dan yang orang asli Arabnya, orang Madinah asli, Mekah asli, Madinah asli itu mereka nggak mengenal konsep agama samawi. Agama mereka itu agama disebut agama ardi, agama penyembah berhala, agama paganis. Tuhannya Allah, iya. Tahulah kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, iya. Tapi kalau kemudian Allah itu menurunkan kitab suci, mengutus para nabi, menurunkan syariat, bahwa nanti ada surga neraka, ada kehidupan sesudah kematian, ada hari kiamat dan sebagainya, mereka tidak punya konsep itu. Itu beda yang paling utama antara konsep
agama samawi dengan agama ardi. Nah, yang dipeluk oleh orang Arab di Mekah dan di Madinah itu agama ardi. Agama yang tidak mengenal konsep nabi, tidak kenal konsep wahyu, syariat dan sebagainya. Cuma kenal Tuhan itu ada, namanya Allah begitu. Tapi Tuhan itu tidak mengatur ketentuan kehidupan manusia, tidak ada syariatnya dan juga tidak ada finalnya, nanti semua akan berujung kemana akhirat gitu ya, itu mereka nggak kenal. Nah, Yahudi termasuk juga Nasrani itu agama samawi yang mana prinsipnya sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenal adanya syariat, ada kitab suci, ada hukum-hukum, ada kehidupan sesudah kematian. Makanya dalam hadis Nabi itu selalu dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Hari akhir itu sering disebut karena itu adalah konsep yang paling inti yang membedakan agama samawi dengan agama ardi. Nah, orang Madinah, Arab asli tidak mengenal konsep itu, ya. Mereka kan orang Arab paganis, penyembah berhala begitu saja. Nah, tapi orang Yahudi yang datang ke Madinah, mereka konsep agamanya agama samawi. Nah, yang menarik adalah Yahudi ini tinggal di Madinah dengan sangat dominan. Mereka itu secara umum ya, lebih maju lah gitu peradabannya, secara ekonomi, secara ya istilahnya keilmuan gitu ya, dan termasuk secara konsep keagamaan. Mereka itu warga kelas atas gitu, walaupun mereka pendatang tapi mereka kelas atas. Dari segi ekonomi katakanlah orang Yahudi itu mereka berhasil menjadi pedagang ya di Madinah, di mana orang Madinah rata-rata cuma jadi petani. Nah, sedangkan pedagangnya atau istilahnya dunia bisnis, ekspor impor dan sebagainya itu yang menguasai Yahudi. Bahkan kemudian orang Yahudi pun bisa menguasai juga ladang-ladang kurma yang subur yang ada di Madinah. Tadinya mereka pendatang, tapi kemudian mereka menjadi landlord juga, menjadi yang punya tanah juga. Jadi kuat sekali orang-orang Yahudi di Madinah itu ya. Secara agama mereka lebih unggul, secara keduniaan ekonomi mereka lebih unggul, secara keilmuan mereka lebih unggul gitu ya. Pokoknya Yahudi ini unik di Madinah itu. Dan nah satu lagi, orang-orang Yahudi inilah yang kemudian mengajarkan konsep agama samawi kepada orang Madinah. Konsep agama samawi. Nah, sehingga pengaruh pengajaran konsep agama samawi di Madinah oleh orang-orang Yahudi kepada orang Madinah Arab yang asli itu membuat tipikal cara beragamanya orang Madinah itu menjadi lebih terbuka terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di situ poinnya. Jadi kalau orang Taif itu agamanya agama ardi, agama nggak kenal Nabi. Begitu datang Nabi, Nabi Muhammad ngaku sebagai Nabi gitu, mereka lempari batu gitu ya. Orang Mekah apalagi sama juga gitu. Tapi orang Madinah enggak gitu. Jadi justru mereka malah mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada di Mekah. Nah, tiap tahun orang Arab itu melakukan haji ke Mekah itu kan. Nah, dalam prosesi haji itulah kemudian Nabi SAW itu berdakwah. Jadi menarik nih ya. Yang mendakwahi Rasulullah itu di momen haji. Jadi kan ada wukuf ya di Arafah, di Mina begitu. Ini haji sebelum Islam sebenarnya, haji jahiliyah sebenarnya. Nabi hadir, kemudian mendakwahi tenda-tenda para kabilah-kabilah yang datang dari berbagai penjuru dunia Arab, termasuk tenda-tendanya orang Madinah gitu ya. Nah, dan orang Madinahnya itu menarik. Mereka justru datang ke peristiwa haji itu tujuannya memang mau ketemu Nabi Muhammad. Jadi cocok gitu ya. Dakwahnya Nabi Muhammad kepada orang Madinah itu terjadi berkali-kali, bertahun-tahun dalam peristiwa haji tahunan. Nah, gitu. Jadi sampai kemudian akhirnya mereka bilang begini, "Ya Rasulullah," mereka sudah baca syahadat, masuk Islam. Jadi sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, di Madinah sendiri sudah banyak orang yang ketemu Nabi, belajar agama dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dakwah Islam sudah menyebar di Madinah diam-diam. Bahkan orang Madinah sudah minta kepada Rasulullah diutus, ya kalau enggak Nabi yang langsung hijrah ke Madinah, minimal ada orang yang diutus Nabi untuk mengajarkan agama Islam di Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini secara khusus diutus oleh Nabi SAW untuk ke Madinah dan menyebarkan agama Islam di Madinah.
Sehingga makin hari, makin tahun gitu ya, jumlah, apa namanya, populasi muslim di Madinah itu semakin besar saja. Ya, bahkan kepala-kepala suku di Madinah kan juga ada suku-suku ya, ada suku Aus, ada suku Khazraj, masing-masingnya ada kabilah-kabilahnya lagi, ada suku, ada kabilah, sub-suku gitu ya. Itu total tuh ada 12 suku ya, dari Aus dan Khazraj itu masing-masing ada 5, ada 7, jadi totalnya semua ada 12. Nah, seluruh pemimpin kabilahnya ya, kalau suku tadi Aus dan Khazraj di bawahnya kabilah ada 12 itu 12-12-nya sudah masuk Islam. Kepala sukunya masuk Islam apalagi bawahan-bawahannya, anggotanya begitu kan. Dan pada peristiwa haji itu jugalah kemudian mereka apa namanya, menyatakan janji setia. Nah, ini yang menarik ya. Baiat, ada 2 kali baiat, Baiatul Aqobah 1 dan Baiatul Aqobah 2. Tempatnya itu ya di di Aqobah. Aqobah itu, nanti saya lupa nih, kalau bisa nanti saya tampilkan fotonya ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian kalau pergi haji itu kan ada peristiwa melontar jumroh, ya melontar jumroh begitu, selama 3 hari, yaitu di hari pertama, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, lalu hari kedua dan ketiga, 11, 12, bahkan banyak juga yang ngambil nafarsani sampai 13, jadi 4 hari berturut-turut melontar, jumroh. Nah, tempat untuk melontar itu nggak jauh dari situ, itu ada masjid namanya Masjid Aqobah. Nah, dulu dipercaya itulah tempat di mana Nabi melakukan baiat kepada para sahabat yang datang dari Madinah itu. Jadi kalau mereka sampai sudah baiat, berarti mereka sudah masuk agama Islam sebelumnya, sudah mengerti, bahkan isi dari baiat itu intinya adalah janji setia untuk membela Nabi dan perjuangan dakwahnya dengan harta, dengan jiwa, dengan seluruh yang mereka miliki, dan mereka istilahnya sudah komitmen yang sangat tinggi, sudah ada istilahnya fakta integritas gitu ya. Sehingga mereka bilang begini, ya Rasulullah, kami ini sudah habis-habisan nih bela Anda. Jadi sekalian aja gimana kalau Anda pindah aja ke Madinah gitu. Nah, Nabi kemudian, belum langsung berangkat hijrah ya, sampai pada poinnya kemudian nanti pada waktunya memang hijrah sih pada akhirnya. Tapi catatan yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah itu by design banget gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya, "Ya udah yuk menyelamatkan diri kemana kek," gitu, enggak gitu. Jadi sudah disusun bertahun-tahun sebelumnya, sudah ada basis massa. Nah, di Madinah itu sudah banyak orang yang masuk Islam, bahkan seluruh suku Arab itu sudah masuk Islam duluan. Jadi ketika Nabi ke Madinah itu bukan baru menyebarkan dakwah, tidak. Dakwahnya sudah tersebar duluan. Ketika Nabi hijrah di Madinah itu sudah ada bahkan ya, sudah ada sholat Jumat duluan. Jadi ini unik ya, perintah sholat Jumat sejarahnya. Nabi itu belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Sebagian mengatakan dalam perjalanan, tapi sebagian lagi mengatakan masih di Mekah. Turun ayat yang kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ayat tentang perintah sholat Jumat. Turunnya kepada Rasulullah, tapi Nabi belum langsung mengerjakan ayat itu. Belum. Karena beliau masih tinggal di Mekah dan tidak ada sholat Jumat di Mekah itu, ya kan? Nah, tapi ayat ini sudah sampai ke Madinah. Dan di Madinah, walaupun belum ada Masjid Nabawi, mereka melakukan sholat Jumat itu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Jadi sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam itu di Madinah, belum datang Nabi Muhammad, tapi ayatnya sudah sampai kepada mereka, dan mereka sudah melaksanakannya, dan catatan pentingnya adalah tempatnya tidak di masjid. Itulah kemudian mengapa para ulama hari ini tidak mensyaratkan sholat Jumat itu harus di masjid. Tidak harus. Karena di zaman Nabi, sejarah awal sholat Jumat itu malah bukan di masjid. Ya mereka cari tanah lapang lah, tempat yang bisa dihadiri oleh orang banyak begitu ya pada saat itu. Begitu sejarahnya. Maka uniknya adalah dakwah Nabi ke Madinah itu sudah berlangsung lama, sudah established, sudah melahirkan banyak masyarakat yang beragama Islam, sudah para katakanlah kepala sukunya sudah pada masuk Islam juga,
tambah lagi adalah bahkan sudah melaksanakan sholat Jumat. Artinya sudah tercipta nih masyarakat Islam. Barulah Nabi ke Madinah gitu ya. Jadi kalau ditanya, tadi kan pertanyaan awalnya adalah kenapa Madinah, kenapa nggak yang lain-lain? Oh, karena Madinah bla 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 tadi sudah panjang. Islam sudah menyebar duluan ya, dan orang Madinah kenapa jadi mudah sekali memeluk agama Islam? Karena secara tidak langsung mereka terarahkan atau termotivasi oleh orang-orang Yahudi juga gitu. Bandingkan dengan orang Mekah, orang-orang yang lain mereka nggak mau beriman itu karena mereka nggak punya konsep kenabian, hari akhir dan sebagainya. Orang Madinah gara-gara nggak gaulnya sama Yahudi-Yahudi itu, mereka jadi mengenal konsep kenabian dan mereka langsung masuk Islam gitu ya. Tapi uniknya, nah ini dia nih yang saya ingin sebutkan. Uniknya adalah begini, kan orang-orang Arab yang Madinah yang asli itu termotivasi untuk masuk Islam kan gara-gara Yahudi, ya kan, secara tidak langsung yang memberikan cerita tentang sejarah para nabi dan sebagainya lah, sehingga mereka jadi open minded dengan kedatangan Nabi Muhammad gitu ya. Lalu mereka pada masuk Islam. Tapi lucunya dan uniknya si Yahudi-Yahudi itu malah tidak masuk Islam. Nah, ini kan apa ya, apa istilahnya tuh ya, bukan dilema, tapi istilahnya, paradoks, mungkin istilahnya itu paradoks gitu. Paradoksnya apa? Lah mentornya yang memotivasi orang biar pada masuk Islam, motivatornya itu malah nggak pada masuk Islam. Nah, ini kan lucu, aneh, ajaib, unik dan sebagainya. Jadi ini kalau bahasa bahasa orang Madinahnya ya, "Ya pan saya masuk Islam gara-gara ente. Ente yang ngasih tahu ada konsep kenabian, ada kitab suci, ada begini 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 sampai kita ketemu nabinya betulan, sampai kita baca syahadat, sampai kita baiat, sampai kita impor nabinya sampai ke Madinah, kan hijrah tuh Nabi Muhammad. Nah, ente pada ngapain kagak baca syahadat?" Gitu. Kita ini dimotivasi oleh kalian, kaliannya sendiri tidak termotivasi. Jadi ada motivator yang tidak termotivasi itu ya orang Yahudi Madinah itu. Ya, kalau hari ini kita sering mendengar ada motivator tapi kurang motivasi. Nah, itu kejadiannya di masa Nabi sudah ada, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Madinah ini lucu gitu loh. Mereka yang sudah berhasil mengislamkan dalam tanda petik ya, memberi jalan arahan agar orang pada masuk Islam, tapi merekanya sendiri malah nggak mau masuk Islam. Nah, itu lucu. Tapi uniknya lagi begini, karena memang agama Islam dengan agama Yahudi itu kalau dibandingkan dengan agama penyembah berhala itu apa namanya lebih dekat ya. Jadi daripada agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu daripada dibandingkan dengan agama berhala, agamanya orang-orang musyrikin Mekah, itu malah jauh lebih dekat ya unsurnya kepada agama Yahudi gitu. Jadi unik sekali memang gitu ya. Kalau bicara kedekatan lebih dekat kepada agama Yahudi. Karena begini, saya kasih contoh ya. Ketika pertama kali ada turun perintah sholat, ya kan setelah wahyu pertama perintahnya kan bacalah gitu ya. Tapi turun wahyu kedua, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir gitu ya. Itu perintahnya kumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam, sholat malam, sepanjang malam kecuali sedikit saja yang tidak sholatnya begitu. Nah itu sudah ada perintah sholat, tapi perintah sholatnya itu tidak menghadap Ka'bah Baitullah di Mekah, tapi menghadapnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Bukan Baitullah, tapi Baitul Maqdis. Lucu kan? Eh, ini Nabi dan para sahabat di Mekah, dapat wahyu, disuruh sholat. Tapi sholatnya tidak menghadap Ka'bah. Padahal ya kiblat pertama itu kan Ka'bah. Nah, mereka malah disuruh oleh Allah untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa. Wah, ini kan jadi unik sekali ya kan. Bahkan itu berlangsung terus sampai Nabi hijrah ke Madinah. 13 tahun lamanya Nabi tinggal di Mekah, itu nggak pernah sholatnya itu disuruh ke arah Ka'bah, tapi suruh ke Baitul Maqdis. Nah, cuma memang Nabi Muhammad karena saking cintanya pada Ka'bah, disuruh sholat menghadap Baitul Maqdis memang sholat sih. Tapi sekaligus juga beliau menghadap ke Ka'bah. Jadi misalnya Baitul Maqdis arah ke sana gitu ya. Nabi di sini sholat. Nah,
Nabi selalu sholatnya dari balik Ka'bah gitu. Jadi nabrak Ka'bah juga, tapi nabrak Masjidil Aqsa juga gitu, dapat double-double begitu. Itu selama 13 tahun tinggal di Makkah, sampai Nabi hijrah ke Madinah. Nah, pas udah sampai di Madinah, Madinah tuh arahnya ke arah Masjidil Aqsa, ke arah utara kalau dari Mekah, 450 kilo jaraknya. Nah, sampai di Madinah, ini jadi dilema. Nggak bisa lagi kayak waktu di Mekah. Kalau waktu di Mekah tuh sambil menghadap Masjidil Aqsa, sambil juga menghadap Ka'bah gitu ya, karena bisa dibikin satu arah begitu. Tapi kalau beliau ada di antara Mekah dan Madinah, nggak bisa dalam satu waktu yang sama menghadap Madinah itu di antara Mekah dengan Masjidil Aqsa gitu ya, dengan Palestina, di tengah-tengahnya gitu kira-kira. Itu nggak bisa kan sholatnya sambil ke Mekah juga, sambil ke Palestina atau ke negeri Syam juga, itu nggak bisa. Nah, makanya nanti turun ayat tentang pemindahan arah kiblat, ya kan? Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berarti itu berbaliknya 180 derajat. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah antara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agamanya yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya itu ternyata punya kedekatan yang jauh lebih erat ketimbang dibandingkan dengan agama penyembah berhala yang ada di Mekah gitu ya. Dekat sekali gitu. Pertama sholatnya menghadap kiblatnya mereka. Kemudian yang kedua selain sholat kan ada ibadah misalnya puasa. Puasanya unik juga. Nabi Muhammad SAW itu waktu pertama kali hijrah ke Madinah belum dapat perintah untuk berpuasa. Belum ada perintah puasa. Barulah setelah setahun tinggal di Madinah, turun ayat yang perintahnya untuk melakukan puasa. Di situ kalau kita perhatikan ya, surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu terkait dengan puasa yang kita sering baca menjelang bulan Ramadan ya. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yaitu Yahudi. Jadi kamu diperintahkan puasa sebagaimana diperintahkan kepada Yahudi berpuasa. Itu ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Malah kalau kita perhatikan ya, ayat 183 itu tidak bicara tentang Ramadan, tapi bicara tentang puasanya orang sebelum kamu. Maka dalam hal ini kalau kita buka kitab tafsir itu ya, kita akan menemukan ada beberapa versi di antara para ulama terkait ayat ini. Apa yang dimaksud dengan perintah puasa di situ? Apakah maksudnya puasa Ramadan, tapi tidak ada disebutkan kata Ramadannya, ataukah maksudnya disuruh puasa sebagaimana umat terdahulu dan secara zahirnya memang bunyinya adalah sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ada dua tafsir yang berbeda. Tafsir pertama itu adalah tafsir yang sebagaimana sering kita dengar para ustadz ceramah di mana-mana, ayat itu memerintahkan puasa Ramadan. Walaupun nggak ada kata Ramadannya, tetapi ayatnya menyebutkan sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu, ya berarti umat sebelum kamunya itu mereka dulu puasa Ramadan. Itu versi yang pertama. Tapi kalau versi yang kedua, ini beda ya, bahwa ayat itu tidak memerintahkan puasa Ramadan. Puasa Ramadannya ada di dua ayat setelahnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran gitu ya. Itu yang perintahnya. Tapi kalau yang ayat 183-nya itu perintahnya untuk mengikuti puasanya umat sebelum kamu, dalam hal ini Yahudi. Nah, Yahudi ini menurut versi yang kedua tafsirannya tidak puasa Ramadan. Mereka puasanya puasa Asyura, puasa tanggal 10 Zulhijjah. Maka Nabi SAW dalam hadis itu disebutkan bahwa sebelum Nabi puasa Ramadan, Nabi puasanya adalah puasa 10 bulan bulan Muharram ya. 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Nah, itu ada dialognya dalam hadis yang sahih bahwa Nabi tanya, kalian kenapa kok puasanya kayak gitu? Maksudnya tanggal 10 bulan Muharram itu apa hubungannya? Oh ya, Yahudi itu mereka pakai kalender kayak kita juga ya, kalender Hijriah gitu maksudnya.
mereka puasa tanggal 10 Ramadan karena, memperingati dibela atau ditolong atau diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Itu mereka yakini tanggal 10, Muharram, dan Rasulullah SAW kemudian ikut, nah ini menarik nih, ikut berpuasa juga di tanggal tersebut karena perintahnya adalah itu tadi, kalian diperintah puasa sebagaimana diperintahkan puasa kepada umat sebelum kamu. Oh, berarti sholatnya ngadep kiblat mereka dan puasanya juga ikut puasanya mereka. Nah, gitu. Ini yang saya bilang kedekatan antara Islam dengan Yahudi di masa-masa risalah kenabian. Jadi unik sekali ya, agama Islam, agama Yahudi itu memang datang dari sumber yang sama, ya, dibawa oleh nabi yang berbeda, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Tapi ada perintah di awal-awal kepada Nabi Muhammad untuk ikut saja dulu syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu agama Yahudi. Nah, nanti ini dalam ilmu usul fikih ada satu kajian tersendiri namanya syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Salah satu sumber hukum syariat Islam, syariat yang Nabi bawa ini, itu salah satu sumbernya adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat terdahulu. Nah, pertanyaannya adalah apa istilahnya core penelitiannya adalah apakah uh, semua syariat umat terdahulu itu juga berlaku buat kita? Apakah Nabi Musa diperintahkan begini, begitu, begini, begitu, terus orang Yahudi pada melakukannya, dan itu berlaku juga buat kita? Nah, itu jawabannya ada 3. Kalau yang Nabi Muhammad bilang ikuti, maka kita wajib ikuti. Yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad bilang nggak usah ikuti, ya kita nggak usah ikuti. Tapi yang menarik adalah bagian yang ketiganya. Kalau tidak ada penjelasan Nabi Muhammad SAW antara diperintah mengikuti atau tidak boleh mengikuti, kan jadi blank. Nah, ini yang kemudian menjadi diskusinya. Apakah syariat umat terdahulu, syariat orang Yahudi, itu berlaku juga buat kita? Itu diskusinya panjang dan itulah tema yang nanti bahkan jadi penelitian para ulama gitu ya. Nah, tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa di masa itu Islam dan Yahudi itu satu kubu malah begitu. Satu kubu, satu sumber gitu ya, yang kemudian nanti secara perlahan-lahan selama 10 tahun kita akan saksikan bagaimana proses pemilahan, dipilah gitu ya, dipilah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke Madinah, hijrah ke sana, yang beliau hadapi itu ada 2, yaitu orang Arab yang mana mereka asli orang Madinah dan sudah masuk Islam. Satu lagi orang Yahudi, yaitu mereka yang nggak mau masuk Islam, tapi mereka malah jadi mentor atau menjadi motivator, gitu kan. Sekaligus juga, nah ini uniknya, bukan cuma jadi mentor motivator, Nabi Muhammad malah disuruh mengekor kepada orang-orang Yahudi. Jadi ya kebayang juga ya, kenapa Yahudi nggak mau masuk agama Islam tuh kebayang sih. Yaitu apa? Ya gimana kita ikut agama kalian? Orang Tuhan kalian saja nyuruh kalian beribadah, ngikutin kami. Kiblat kalian itu kiblatnya kami, gitu kan? Apalagi puasanya kalian itu puasanya kami, gitu. Nah, jadi kan unik di situ. Kemudian hukum-hukum kayak potong tangan, kayak rajam gitu ya, kayak apa semua itu semua hukum-hukum syariat Islam lah gitu kita sebutnya gampang, itu mengacu kepada kitab Taurat kami. Jadi apa urusannya kami ikut agama kalian? Yang ada kalianlah yang ikut agama kami. Kan agama kami turun duluan. Justru kamilah yang jadi mentor, menjadi motivator orang Arab di Madinah biar masuk agama Islam, ikut kalian. Nah, kaliannya sendiri ketika sudah bernabikan Muhammad, kalian ikut kamilah gitu. Karena itu ada di ayat Al-Qur'an. Jadi Quran memerintahkan kita untuk mengikuti syariat yang sudah Allah turunkan sebelumnya kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kebayangkan kenapa Yahudi-Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Karena buat apa? Sumbernya di kami, bukan di kalian. Itu logikanya orang Yahudi pada pada saat itu. Tapi kan begini, setiap nabi, setiap rasul itu punya perintah sendiri-sendiri dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
Memang sih pada awalnya disuruh ikut syariat umat sebelumnya, tapi seiring dengan perjalanan waktu, kemudian punya sendiri, punya perintah sendiri yang tidak sama dengan umat sebelumnya. Karena di dalam syariat Islam itu akan terjadi penyempurnaan-penyempurnaan. Agama yang dibawa oleh orang Yahudi itu agama lama, agama yang ya Nabi Musa, nabi-nabi mereka sudah wafat dan seperti itulah hukum yang berlaku pada mereka tidak akan mengalami istilahnya reformasi atau perubahan dari langit lagi karena sudah begitu. Nah, yang unik adalah kalau ikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, memang awalnya ikut dulu dengan agama Yahudi, tapi sembari berjalan, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan syariatnya ini akan mengalami revisi, penyempurnaan, perubahan, penyesuaian, dan seterusnya. Gitu. Jadi sepanjang 10 tahun itu, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi dan orang-orang Yahudi itu awalnya seiring sejalan, tapi lama-lama mereka pisah jalan. Gitu. Baik secara politik maupun juga secara agama. Ya. Nah, secara politik dan secara agama tuh nanti di tengah jalan tuh mereka pisah gitu. Sampai akhirnya Yahudi jadi musuhnya Rasulullah gitu pada akhirnya. Tapi di awal Yahudi itu adalah sahabat gitu. Yahudi adalah sahabat, Yahudi adalah teman, Yahudi adalah pembela, motivator dan seterusnya. Itu di awal sejarah. Ini makanya Madinah itu menjadi sangat dinamis gitu ya. Nah, kalau secara politik, tadi kan secara agama ya, sekarang secara politik. Begitu Nabi tiba di Madinah, maka Yahudi itu dirangkul oleh Nabi SAW. Dirangkul dengan sebuah perjanjian yang kita kenal kalau kalau istilah yang populer di kalangan kita itu wasiqah gitu. Wasiqah itu sering diterjemahkan menjadi piagam. Wasiqah al-Madinah, piagam Madinah. Piagam itu maksudnya bukan piagam ditempel di dinding bukan. Piagam itu semacam kalau di kita menjadi semacam kayak Pancasila gitu, kayak GBHN gitulah. Jadi mereka membangun masyarakat Madinah dengan kesepakatan-kesepakatan antar berbagai pihak, khususnya antara Rasulullah kaum muslimin gitu ya, dengan orang-orang Yahudi itu yang nomor satu. Jadi, di dalamnya piagam Madinah itu ada kesepakatan antara Nabi Muhammad mewakili umat Islam ya dengan orang-orang Yahudi. Itu perjanjiannya diatur. Kalau begini begini, kalau begitu begitu dan seterusnya itu ada ketentuan. Selain juga dalam piagam Madinah itu juga diatur tentang hubungan antara orang Mekah. Nabi kan orang Mekah gitu dengan para sahabat yang hijrah, para muhajirin, itu diatur hubungannya dengan orang Madinah. Orang Madinah itu Ansor, Muslim Madinah, Ansor itu gimana hubungannya. Jadi hubungan antar kelompok, antar kelas, antar klan ya. Kalau bahasa itu kan masih klan dalam arti suku-suku gitu kan. Hubungan antar suku, hubungan antar agama, hubungan antar wilayah dan sebagainya itu menjadi kompleks di Madinah itu. Karena memang penghuni Madinah itu heterogen, bukan hanya orang Arab asli, tapi juga ada orang Arab pendatang, yaitu Nabi dan para sahabat muhajirin. Dan bukan hanya orang Arab asli, tapi juga ada bangsa lain, yaitu bangsa Yahudi, yang agamanya juga berbeda, rasnya juga berbeda, dan tinggal bersama-sama di Madinah. Nah, ini yang unik. Secara politik, semuanya itu berhasil ditautkan menjadi satu, ya menjadi satu tubuh, satu negeri, satu bangsa gitu istilahnya. Satu nusa, satu bangsa. Cuman mungkin nggak disebut dengan istilah nusa ya. Nusa itu kan pulau gitu ya. Tapi ya kira-kira kalau di Indonesia itu kira-kira kayak Sumpah Pemuda gitu. Ya dari berbagai macam suku, ras, agama dan sebagainya itu mereka bikin sumpah tanggal 28 Oktober itu ya. 19 berapa 28 ya, menyebutkan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia gitu kan, kalau kita Sumpah Pemuda. Yang konon awalnya dari situlah cikal bakal nanti akan muncul Indonesia gitu kan. Nah, di Madinah itu kejadiannya kurang lebih sama. Jadi kami warga Madinah ya, memang beda-beda agamanya, beda-beda sukunya, beda-beda bahkan bahasa dan budayanya, tapi mereka bikin fakta pertahanan bersama nasionalisme kemadinahan. Nah,
ini unik nih, perjanjian apa namanya, yang tadi saya bilang perjanjian atau Piagam Madinah, itu ada terdiri dari 47 pasal ya. Dan yang menarik adalah pasal-pasal ini sudah dipelajari, apa namanya, secara seksama, sehingga ketika mau disepakati itu tidak perlu demo gitu ya. Ada 40 pasal. Jadi, kalau boleh saya tampilkan di sini, oh tapi saya adanya di sini ya, di tablet ini, nggak bisa saya sampaikan secara langsung. Pasal satu, sesungguhnya mereka satu umat, ya, orang warga Madinah itu satu umat, ya. Min duninas, yang berbeda dari kebanyakan, masyarakat dunia. Jadi menyatakan kami ini adalah sebuah bangsa, bangsa Madinah, gitu kan. Walaupun berbeda agama, ras, dan sebagainya. Kemudian pasal 2 Nabi bicara tentang kaum muhajirin, ya, Nabi dan para sahabat yang dari Mekah itu kan muhajirin. Nah itu, sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Ya terikatlah dengan perjanjian itu, kemudian ada Nabi menyebutkan beberapa bani, ada Bani Auf, Bani Sa'idah, kemudian Bani Al-Haris, Bani Jusyam, Bani Najjar, Bani Amr bin Auf, Banu An-Nabit, Banu Al-Aus ya, dan sebagainya. Jadi semua kelompok suku itu diikat oleh Nabi dalam perjanjian Madinah itu. Mereka sudah masuk Islam. Kemudian Nabi juga mengikat, nah ini dia, orang-orang Yahudi, bahwa, orang Yahudi bebas beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Sebagaimana umat Islam juga bebas beribadah sesuai dengan yang mereka yakini, ya, tapi semua terikat dengan perjanjian, bahwa mereka tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling, ya istilahnya saling menzolimi gitu-gitulah ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang uniknya lagi adalah begini, Yahudi itu kan dia punya hukum, hukum syariatnya mereka. Misalnya kalau orang yang mencuri itu dipotong tangan, kemudian orang berzina itu dirajam dan sebagainya gitu kan. Nah, mereka juga bebas menjalankan hukum syariat mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad juga bebas menjalankan hukum syariatnya Quran gitu ya. Jadi uniknya adalah di Madinah itu pengadilannya disesuaikan dengan agamanya. Kalau dia orang Yahudi, pengadilannya menggunakan hukum Taurat, hukum Yahudi. Tapi kalau dia Islam, pengadilannya pakai hukum Islam. Jadi sempat ya disebutkan misalnya ada seorang wanita yang mana dia berzina gitu ya. Tapi hakimnya Nabi, ya Nabi Muhammad itu jadi hakim. Tapi karena ini yang berzina ini bukan Islam, maka Nabi tidak bisa menerapkan hukum Islam pada mereka, ya. Hukum Islam itu maksudnya hukum Quran gitu, nggak bisa. Tapi oleh Nabi diberlakukan hukumnya orang Yahudi sendiri yang ada di dalam Taurat. Permasalahannya, Nabi kan bukan orang Yahudi dan beliau nggak banyak tahu tentang kitab suci agama agama Yahudi kan. Maka Nabi memanggil tokoh agama Yahudi, yaitu para rahib atau pendetanya. Didatangkan di pengadilan dan Nabi bilang, carikan di dalam Taurat kalian itu hukum-hukum terkait dengan orang yang berzina itu harus diapain. Maka orang-orang Yahudinya, tokoh-tokoh agamanya lah gitu ya, ulamanya lah gitu kira-kira, ya membuka tuh kitab suci mereka dan kemudian menyebutkan pasal-pasalnya, dibacakan dan divonis oleh Rasulullah. Kayak gitu kira-kira. Jadi negara Madinah, kalau boleh saya sebut dengan istilah negara, negara yang sebenarnya apa namanya, negara yang kayak kita nih Indonesia. Jadi negara yang terdiri dari banyak agama, tapi agamanya itu mengikat secara hukum kepada mereka. Beda kan kalau kita di Indonesia, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, nggak ada yang boleh pakai hukum agama, semua dikembalikan pada hukum yang satu gitu, hukum KUHP kita. Nah kalau di Madinah enggak, hukum Islam diberlakukan, ya hukum Quran itu diberlakukan bagi orang Islam. Nah sementara bagi orang Yahudi yang diberlakukan ya hukumnya Yahudi, gitu ya, disesuaikan dengan ya istilahnya adat dan kebiasaan mereka. Ya kalau di kita mungkin ada hukum dari adat ya di suku-suku tertentu mereka ada punya kebiasaan ya silahkan saja lakukan itu gitu loh. Tidak harus terikat dengan hukum yang kita buat gitu istilahnya.
Nah, itu yang menariknya. Jadi orang-orang Yahudi itu bisa hidup tenang dan bebas di Madinah. Secara agama mereka punya rumah ibadah, mereka istilahnya sholat setiap hari ke rumah ibadah mereka di tengah kota Madinah. Dan kemudian secara secara politik mereka bagian dari bangsa dan mereka pemimpin Madinah juga karena Nabi itu walaupun pemimpin tertingginya tapi beliau mengikat orang Yahudi dan orang-orang agama Islam ini dalam piagam Madinah. Jadi mereka ikut menentukan juga. Dalam urusan perang begitu juga. Kalau Madinah diserbu oleh siapapun dari luar, baik dari mewakili Yahudi atau mewakili orang Arab gitu ya, maka kompak nih orang-orang Yahudi dan orang Islam itu bersatu membela tanah air, yaitu membela Madinah gitu. Jadi menariknya adalah bahwa Madinah ini cukup kosmopolitan sebenarnya. Dia bukan puritan, bukan negeri yang homogen, isinya Islam semua, nggak ada orang kafirnya, itu enggak. Ini terbalik 180 derajat dengan kebanyakan orang sekarang ini mengira bahwa di zaman Nabi itu hukum Islam diberlakukan secara masif, secara total kepada seluruh warga Madinah. Ternyata enggak. Ya, justru dikembalikan kepada agamanya masing-masing dan agama yang ada di Madinah itu malah bukan hanya Islam tapi juga Yahudi juga ada di sana. Bahkan sebelum Islam datang malah Yahudi lebih established duluan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dalam piagam Madinah itu poin-poinnya adalah Yahudi dan Muslim itu adalah satu umat. Ya istilahnya mereka nyebutnya istilahnya umat. Mungkin kalau kita sekarang ini satu bangsa atau satu tanah air gitu ya. Yang kedua, mereka masing-masing berhak untuk menjalankan agama sendiri-sendiri. Ya, jadi baik peribadatan ataupun juga hukum-hukum kriminal ya, misalnya potong tangan, rajam dan sebagainya itu disesuaikan dengan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, mereka saling bela dan ikut memerangi musuh bersama. Jadi mereka satu blok gitu ya. Bukti bahwa mereka ini adalah satu umat atau satu bangsa ya kalau mereka terancam dari bangsa lain, entah itu bangsa Arab atau Yahudi atau yang manapun, mereka sama-sama membela bangsa gitu kan. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 adalah mereka saling bantu dalam biaya perang. Kalau ada perang harus apa dan sebagainya. Nah, secara ekonomi menariknya juga adalah orang Yahudi di masa itu eh, berkolaborasi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menarik ya bahwa ketika Nabi SAW itu wafat, ya ketika Nabi wafat, 10 tahun kemudian kan Nabi wafat tuh ya. Ternyata beliau wafat dalam keadaan punya utang kepada orang Yahudi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin. Dir'ahnya beliau, dir'ah itu baju besi ya. Itu masih dalam keadaan masih menjadi jaminan, masih di masih digadaikan gitu ya pada seorang Yahudi karena beliau hutang 30 sok dari gandum. Jadi Nabi ngutang gandum nih ceritanya. Ini utang piutang gitu. Nabi butuh gandum gak punya duit, terus pinjem lah judulnya gitu 30 sok. Satu sok itu sama dengan buat bayar zakat 3,5 liter. Nah, beliau ngutang 30 kantong lah gitu kira-kira. Ya lumayan kan. Nah, untuk itu Nabi menggadaikan baju besi kepada si Yahudi. Nah, belum sempat membayarkan utang 30 sok gandum itu, Nabi sudah wafat. Sehingga posisi baju besinya itu masih di tangannya Yahudi sebagai barang jaminan. Apa yang mau kita ambil dari situ? Bahwa telah terjadi muamalat maliyah, eh, aktivitas ekonomi dan bisnis antara Muslim dengan Yahudi. Ya sampai Nabi wafat pun ketika di stop gitu, posisinya Nabi lagi ngutang malah sama Yahudi. Wah itu menarik ya kan. Kalau kita hari ini kan ributnya adalah bahwa kita musuhan nih sama Yahudi, kita boykot apa segala macam. Justru yang terjadi di masa Nabi enggak. Nabi meninggal posisinya lagi ngutang sama Yahudi. Itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dengan Yahudi itu berjalan gitu ya.
Kemudian, apa namanya, Nabi seringkali bermuamalah bukan hanya yang sifatnya jual beli, tapi yang juga bersifat sosial. Ya misalnya, Nabi sering banget gitu dihadiahi oleh orang Yahudi. Annahu qablal eee, annahu qabila al-hadiyata minal mar'ah al-yahudiyah, bahwa Nabi menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi hinama ahdat ilaihi syatun fi ghazwati Khaibar, yaitu, dapat hadiah berupa seekor kambing dalam perang Khaibar, gitu. Dan secara muamalah, apa namanya, keseharian, kalau tadi kan secara ekonomi, ini secara ketetanggaan lah gitu. Nabi itu sering juga datang diundang oleh orang-orang Yahudi yang bikin hajatan. Ini ada hadis, ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam da'wata Yahudiyin. Nabi menerima atau mendatangi undangan makan yang di apa yang disebarkan undangan itu, yang hajatnya, pemilik hajatnya seorang Yahudi. Da'ahu fil madinati ala khubzi sya'irin. Diundang untuk makan, hidangan roti gandum, gitu. Jadi, ya kalau kita mungkin lagi hajatan, syukuran, apa dan sebagainya, itu Nabi datang gitu ke rumah mereka, ikut makan dan seterusnya, nggak ada masalah gitu kan. Bahkan yang unik adalah Nabi juga pernah ya, menolong orang Yahudi di Madinah untuk membayarkan, denda ya, tebusan, karena ada orang Yahudi yang kriminal sih sebenarnya dia, dan didenda untuk membayar sekian banyak gitu, dan orang itu miskin, nggak ada yang mau ngasih duit dan sebagainya, sehingga terancam hukuman. Nah, kemudian oleh Nabi dikasih itu duitnya. "Duh, saya kasih deh, saya bayarin," gitu kan, "biar kamu lepas dari hukuman." Jadi, ini mahal ya, karena kalau hukuman mati itu kan bisa jadi 100 ekor unta. Nah, Nabi kasih itu kepada Yahudi itu. Dan memang kita kalau lihat dalam, apa namanya, dalam agenda zakat ya, zakat itu kan kalau kita sekarang ya, hukum syariat Islam yang sudah final gitu ya, itu kan tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Zakat itu hanya boleh kepada orang Islam, gitu ya. Tapi kalau di masa Nabi, enggak mutlak. Artinya orang yang belum masuk Islam pun itu masih boleh menerima zakat. Itu maksudnya dalam konteks mu'allaf. Ya kan kalau kita baca ayat tentang zakat itu kan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi setelah bicara fakir miskin, kemudian amil, langsung masuk wal mu'allafati qulubuhum. Di masa Nabi dikatakan mu'allaf itu adalah orang yang lagi dirayu, dibujuk, diprospek biar dia mau masuk Islam. Nah, itu termasuk Yahudi, gitu. Jadi orang Yahudi-Yahudi yang miskin di Madinah itu oleh Nabi dijadikan sasaran empuk dakwah Islam dengan cara dikasih zakat, gitu ya. Ya walaupun nanti di akhir kemudian ini dihapus oleh Umar bin Khattab, khususnya di zaman Umar sendiri, di mana Umar itu kemudian mengatakan sudah tidak ada lagi zakat buat kalian. Kenapa? Karena Islam sudah tegak gitu. Nah, tapi di zaman Nabi itu mereka dibayar, dikasih uang. Jadi, sebenarnya sih ini gambaran tentang bagaimana kehidupan antar umat beragama di Madinah yang cukup harmonis sebenarnya di masa Rasulullah gitu ya. Tapi, nah ini mungkin yang menjadi inti dari kajian kita, eee, kenapa kok kita juga menemukan di Al-Qur'an ayat-ayat yang sifatnya disuruh kita memerangi orang kafir, orang Yahudi ya, termasuk di dalamnya. Kenapa kok itu terjadi? Padahal gambarannya kan sudah sedemikian bagus, sedemikian harmonis, sedemikian berjalan dan sebagainya. Tapi kenapa ada ayat-ayat yang disuruh kita untuk membunuh ahli kitab, disuruh apa namanya, ya istilahnya bermusuhan, berperang, bahkan ada ayat yang mengancam kita, atau bukan mengancam sih istilahnya, mengingatkan kita untuk tidak boleh, merasa aman dengan Yahudi Nasrani, misalnya ayat, 120 dari surat Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum," gitu ya. Nah, itu kenapa kok ada ayat yang kayak gitu, sementara juga ada ayat yang menggambarkan tentang keharmonisan. Jadi ini unik ya, apa namanya, ayat Quran itu, kayak kayak gini, kayak apa ya, kayak
bukan mencela-mencela sih, tapi kadang-kadang itu bicara tentang bagusnya orang-orang kafir gitu, apa namanya, memuji-muji ahli kitab, kadang-kadang gitu ya. Tapi kadang-kadang juga memusuhinya. Ini yang harus kita dudukkan nih masalahnya. Misalnya begini, saya bacakan surat Ali Imran 113. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisu sawa'a." Ya, mereka itu tidak sama. Oh, ini jelas jelas nih bahwa orang kafir, orang Yahudi atau ahli kitab itu tidak sama, semuanya itu tidak bisa disamaratakan. Laisu sawa'a. Mereka itu tidak bisa disamaratakan. Min ahlil kitabi, sebagian dari ahli kitab, ummatun qaimatun. Ada kelompok yang berlaku lurus. Yatluna ayatillah, yang membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, sepanjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka itu bersujud pada Allah. Ini Allah memberikan semacam tazkiyah ya, rekomendasi bahwa orang ahli kitab itu enggak semuanya musuh, enggak. Sebagian dari mereka ada yang ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. 113 surat Al-Imran. Kemudian juga di dalam ayat 199-nya ada lagi Allah memuji orang ahli kitab. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Ya. Dan sesungguhnya ada di antara ahli kitab itu mereka yang beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, wa ma unzila ilaihim, dan yang turun kepada mereka, khashi'ina lillah. Mereka itu berendah hati, khusyuk kepada Allah. Wala la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Bayangkan, itu Allah memuji orang-orang ahli kitab. Surat Ali Imran ayat 199. Bahkan ada ayat yang melarang kita, para sahabat ya, Nabi Muhammad juga, untuk tidak boleh berdebat dengan orang-orang ahli kitab. Ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat ayel-ayelan ya dengan para ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Illa billati hiya ahsan. Kalau berdebat silakan saja, tapi jangan istilahnya jangan dengan cara-cara yang kasar, jangan dengan cara menjelekkan, memaki-maki dan sebagainya. Diskusi-diskusi aja, tapi jangan dengan cara yang mencederai kemuliaan akhlak Islam itu sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya istilahnya illa billatihi ahsan. Kalau nggak bisa ahsan, nggak usah berdebat. Kalau mau berdebat dengan cara yang paling baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim di antara mereka gitu ya. Begitu. Kemudian begini, nanti ada sebagian dari kalangan Yahudi ya atau ahli kitab yang memang tadi kan dibilang laisu sawa'a, tidak semuanya sama. Ada juga mereka yang kemudian berkhianat. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hash ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Ini surat Al-Hasyr, surat yang artinya pengusiran. Ada sebagian kalangan ahli kitab orang Yahudi, tidak semua, sebagiannya yang mereka berkhianat kepada piagam Madinah. Mereka ya istilahnya menjalin kong kali kong dengan musuh-musuh Islam gitu ya, sampai kemudian mereka jadi bikin makar dan sebagainya dan ketahuan, dan akhirnya apa hukumannya? Mereka diusir dari kota Madinah. Mereka diusir. Ini ayatnya. Ini surat Al-Hasyr ayat 2 gitu ya. Jadi pelajarannya adalah begini, bahwa memang benar di Madinah itu ada pluralisme, ada perbedaan agama, dan pada dasarnya sih semua harmoni, berjalan dengan baik. Tapi yang namanya pemeluk agama kadang-kadang
ada yang nggak benar juga gitu ya, ada yang istilahnya ekstremisnya lah atau terorisnya gitu ya, kalangan-kalangan yang nggak benar gitu dari kalangan Yahudi. Nah itu yang dihukum oleh Nabi, diperangi, diusir dan dibunuh juga banyak yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kelakuan model-model kayak gitu juga nggak hanya orang Yahudi saja, yang Islamnya juga. Dari kalangan muslimin tuh ada munafikin gitu yang di dalam Al-Qur'an ancamannya juga jelas banget itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya nanti di keraknya neraka, gitu ada. Jadi agama Islam dan Yahudi itu di Madinah di masa Nabi itu harmoni gitu ya. Tapi pengkhianat-pengkhianatnya ada di masing-masing pihak. Nah, gitu. Nah, yang Yahudi pengkhianatannya mereka langsung sih ya karena konfrontatif frontal gitu. Jadi mereka bisa dihakimi, bisa dihukum sebagai penjahat perang gitu dan kemudian diusir, dibunuh, ya, macam-macam lah begitu. Sementara kalau yang Muslim ini pengkhianatnya gayanya gaya munafik. Jadi di Madinah tuh kita ada ayat Quran ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Munafiqun. Ada surat Al-Hasyr, ada surat Munafiqun. Al-Hasyr ini kelompok Yahudi teroris yang kemudian diusir dari Madinah. Tapi juga ada kelompok di kalangan Muslim, ada Al-Munafiqun. Nah, mereka lebih silent ya. Nampil di hadapan Nabi Muslim ya, menampilkan diri sebagai Islam, tapi di belakang itu menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan. Nah, jadi mereka pengkhianat ya. Cuman karena mereka tadi tidak menampakkan ke apa namanya kemunafikannya, maka secara hukum positifnya orang munafik itu tidak bisa dihukum gitu. Karena mereka secara formal tidak melawan hukum ya. Jadi nggak bisa dijerat secara hukum. Nah, ini yang malah bikin pusing sebenarnya. Mendingan ketahuan Yahudi. Kalau kalau dia mau ngelawan, ngelawan aja gitu dan kemudian konfrontatif, dipukul, digebuk, diserang, diserbu, diusir dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau munafikin itu susah. Karena nggak ada pasal gitu yang bisa dijatuhkan kepada mereka. Mereka itu lolos dari jerat hukum. Ini orang-orang munafik. Dan dua-duanya memusingkan Nabi. Tapi dibandingkan dengan Yahudi yang balelo, itu lebih ribet adalah yang Muslim justru sebenarnya yang munafik. Jadi di Madinah itu ada muncul munafikun. Nah uniknya orang-orang munafik ini jarang dibahas nih kalau di kita. Kebanyakan yang kita bahas adalah Yahudi, tapi khusus Yahudi yang balelo. Sedangkan yang Yahudi yang aman damai bersama Nabi, itu hampir luput dari kajian-kajian kita. Padahal sebenarnya peta keyahudian itu juga luas, karena ayatnya tadi menyebutkan laisu sawa'a. Mereka itu nggak bisa disamaratakan loh. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, begitu. Nah, itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali cukup panjang juga ya. Kita bicara tentang bagaimana Rasulullah membangun dakwah di Madinah. Uniknya adalah bahwa Madinah itu ternyata wilayah yang campur, yang heterogen. Tidak hanya satu agama, tapi banyak agama, banyak bangsa, banyak ras gitu ya. Tapi kemudian semua disatukan oleh Rasulullah dalam keberagamannya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah belajar Islam dan keberagaman. Bagaimana ada toleransi antara umat Islam dengan umat Yahudi, masing-masing menjalankan agamanya masing-masing tanpa ada pemaksaan, tanpa ada pencederaan, tanpa ada kemudian gangguan dan sebagainya. Karena mereka bisa berjalan secara harmoni gitu ya, satu dengan yang lain saling menghormati gitu. Bahwa nanti ada penjahatnya ya dari masing-masing pihak itu ada gitu ya, yaitu yang kemudian ditangani. Nah, ayat-ayat Quran itu kadang-kadang memang mencuplik kejadian itu begitu saja tanpa menjelaskan latar belakang, sehingga banyak orang yang kemudian salah dalam memahami dan menerapkan maksud ayat itu. Ketika misalnya ada ayat yang memerintahkan bunuhlah orang Yahudi atau orang ahli kitab di mana saja kamu ketemu. Nah, itu sebenarnya ada konteksnya gitu. Nah, konteksnya ini yang nggak dipahami. Dia cuma baca ayatnya secara nas, teksnya zahirnya begitu, kemudian dia pakai untuk di zaman sekarang, siapapun yang Yahudi, bantai gitu. Nah, itu kan keliru sebenarnya. Padahal di masa Nabi itu ada dikenal dengan namanya orang-orang zimmi, yaitu orang kafir yang secara tegas menyatakan kami tunduk pada Islam,
dan minta dilindungi. Dan oleh Nabi dilindungi sampai Nabi mengeluarkan statement yang sangat terkenal. Ya man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang toel-toel orang yang udah saya lindungin, maksudnya yang gangguin, itu perangnya sama saya, kata Nabi. Perangnya sama saya, gitu. Jadi kalian tuh jadi musuh saya kalau kalian memusuhi orang-orang kafir zimmi ini. Nah, bagian itu tuh hampir tidak pernah dibahas di zaman kita sekarang. Kebanyakan yang dibahas tuh kalau Yahudi cuma satu aja. Yahudi tuh yang kafir tengik dan harus gitu. Semua Yahudi disamain, padahal enggak. Ya, laisu sawa'a. Tidak semuanya sama. Nah, hari ini kita juga mengalami kejadian-kejadian yang kurang lebih mirip lah ya. Kita hidup tidak selalu bersama dengan muslim semua nih ya, tapi juga dengan orang kafir. Tidak bisa kita samakan. Semua orang kafir itu berarti musuh Islam, semua itu musuh Allah, semua harus dipukul, semua harus dibunuh, semua harus enggak. Yang begitu ada, iya pastinya. Tapi diadili lah, silakan aja diadili dengan benar gitu ya. Tapi pada dasarnya Islam tidak memusuhi agama yang lain. Itu poin penting yang harus kita kita catat itu. Yang paling penting adalah sebenarnya Islam itu tidak memusuhi agama lain. Ya, kecuali kalau sudah bikin kesepakatan tapi kok di tengah jalan dikhianati dengan cara curang gitu ya. Ya wajar kalau namanya juga orang berkhianat lalu dihukum ya pastilah ya kan. Jangankan yang Yahudi, yang muslim pun juga kalau dia sudah sepakat tapi berkhianat ya dihukum biar bagaimanapun begitu ya. Baik, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bisa jadi tambahan pemahaman kita terhadap keluasan dan keluasan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan tambahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan pada pimpinan acara. Baik, sepertinya ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk di Zoom group chat kita pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, masyarakat Madinah mata pencarian apa saja dan terdapat suku apa saja, pada tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi ini sepertinya ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Ya. Oke, pertanyaan tadi mata pencarian ya? Ya, yang pertama tentang masyarakat Madinah ini mata pencarian apa saja yang terdapat? Ya, kalau dibandingkan dengan Mekah, Madinah itu lebih ke wilayah yang sifatnya agraris. Kalau orang Mekah itu mata pencariannya kebanyakannya berdagang. Itu ada di dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy yaitu penduduk Mekah itu adalah berdagang baik di musim dingin atau musim panas. Jadi mereka tujar, mereka para pebisnis lah gitu rata-rata. Sedangkan kalau Madinah itu tipologinya adalah negeri yang subur dalam perkebunan, kebanyakannya mereka dari berkebun, dari bertanam kurma, karena memang terkenal ya kurma Madinah itu kurma yang paling laris dan paling paling enak lah begitu istilahnya, komoditas yang paling tinggi. Di Madinah itu rata-rata mereka adalah bukan pedagang tapi mereka adalah petani agraris secara umum begitu. Ya walaupun profesi macam-macam tuh ada gitu, tapi secara umum itu wilayah yang sangat agroindustri lah kira-kira gitu ya. Jadi lebih kepada menekankan pada pertaniannya daripada perdagangannya gitu. Makanya kemudian ada Abdurrahman bin Auf misalnya yang orang Mekah, nah itu kemudian dia menguasai pasar di Madinah. Karena orang Madinah tuh bertani bisa tapi jualannya nggak bisa. Begitu juga orang Yahudi gitu ya, mereka menguasai pasarnya begitu. Kalau dagangnya pinter, tapi kalau nanamnya itu yang nggak pinter. Nah, secara umum orang Madinah tuh pinter nanam tapi nggak pinter dagang. Nah, datanglah orang Mekah, orang Mekah, mereka nggak nanam tapi mereka pinter dagang, mereka yang jual. Dan itu nanti ada ayat yang unik juga ya untuk bisa meningkatkan kualitas. Jadi jangan dijual kurmanya, diproses dulu jadi minuman keras baru kamu jual. Kamu akan dapat untung yang besar. Itu ada di dalam surat An-Naml ayat 67, surat An-Naml An-Nahl ya. An-Nahl itu surat ke-16. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Buah-buah anggur, buah kurma itu proses dulu aja, difermentasi dan sebagainya biar punya nilai tambah dan kamu akan dapat rezeki yang besar dari situ. Itu
Itu yang ngerjain orang-orang Mekah itu, bukan orang Madinah. Madinah mau taunya nanam gitu ya, kemudian panen dah gitu. Tapi bagaimana menjual dan menaikkan nilai tambah itu urusan orang Mekah. Yang pinter tuh orang Mekah dalam hal jualan. Itu kalau bicara tentang mata pencaharian. Tadi apa lagi ya? Berikutnya, suku apa saja Ustadz? Kalau suku secara umum ya, rasnya dulu sebelum suku. Rasnya itu Arab dan Yahudi. Arab dan Yahudi rasnya. Nah, Yahudi sendiri terpecah menjadi beberapa suku. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. 3 suku besar. Di dalamnya nanti ada kabilah-kabilah lagi. Banyaklah Bani-Bani apa gitu ya. Nah, yang Arab begitu juga. Ada 2. Ada Arab asli, istilahnya pribumi, pribuminya orang Madinah gitu, sama pendatang. Arab juga tapi pendatang. Yaitu dari Mekah, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Mereka muhajirin. Ini Arab Arab pendatang. Arabnya bukan penduduk asli, mereka pendatang. Nah, kemudian nanti yang penduduk asli, yang orang Ansor itu terpecah dalam 2 suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Nah, Aus itu terpecah lagi menjadi sub-suku atau kita sebutnya dengan kabilah. Ada 5 kabilah di situ, dan Khazraj ada 7 kabilah, menjadi ada 12 kabilah. Jadi memang centang perenang juga sih mereka itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beras-ras gitu ya, dan berbagai macam agama juga yang ada di Madinah, heterogen. Berikutnya masih di pertanyaan Ibu Yuniarti mengenai pada tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Kalau tanggalnya sih yang pasti ya, yang masyhur maksud saya, 12 Rabiul Awal gitu kan. Walaupun nanti ada beberapa versi, para sejarawan tuh kalau kita baca dalam kitab tarikh itu ada versi yang A, B, C, tapi yang paling banyak sih versinya tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 571 Masehi, karena kalau bicara Hijriyah belum dihitung, karena kan tahun Hijriyah dimulainya sejak Nabi hijrah. Itu sudah 53 tahun sejak Nabi lahir gitu kan. Nah, makanya banyak yang mengaitkan dengan tahun Masehinya, 571 Masehi gitu ya. Kalau Quran turun tahun 610, setelah 40 tahun kemudian baru Nabi kemudian diangkat jadi Nabi kan. Setelah jadi Nabi selama 13 tahun baru terjadi peristiwa hijrah. Nah, begitu. Jadi Nabi lahir di Mekah dan bukan di Madinah, jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi itu 40 tahun lah beliau sudah lahir di Mekah. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Astiti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apakah ada populasi Nasrani di Madinah? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, apakah ada pernikahan campur antara Muslim dan Yahudi pada saat itu? Fadol, Ustaz. Baik, kalau secara statistik kita memang tidak menemukan angka yang signifikan ya, komunitas Nasrani di Madinah. Walaupun pastinya ada secara kasuistik gitu ya. Cuma kalau kita lihat secara trennya, Nasrani itu yang banyaknya malah di Mekah, sedangkan Madinah itu yang banyak adalah Yahudi. Di Mekah itu Nabi pertama kali saja ketika beliau menerima wahyu, kan beliau ketakutan tuh ya, minta diselimuti zamiluni zamiluni gitu kan oleh kepada istrinya Khadijah. Nah, Khadijah itu pada saat Nabi lagi ketakutan gitu, beliau tanya kepada saudaranya atau sepupunya ya, Warokoh bin Naufal, yang kemudian dia ternyata adalah seorang pendeta Nasrani, dan kemudian memberi kabar gembira, tenang saja Khadijah, yang terjadi pada suamimu itu adalah suatu hal yang baik, dia akan jadi nabi. Itu yang datang tuh kepada dia tuh namus, itu maksudnya adalah malaikat Jibril dan sebagainya. Lalu Khadijah tenang, lalu beliau menenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang peran orang Nasrani itu lebih banyak di Mekah daripada di Madinah gitu ya. Walaupun ada juga orang Nasrani di Madinah gitu ya, atau Nabi berkolaborasi juga dengan orang-orang Nasrani di Madinah ketika misalnya beliau berkirim surat kepada Raja An-Najasyi, kepada Raja Muqawqis, kepada Raja Heraklius, ya kan? Itu mereka Nasrani semua dan Nabi berkolaborasi. Cuman di Madinahnya sendiri tidak tercatat secara statistik komunitas Nasrani gitu ya, enggak. Kalau kawin campur, iyalah pasti ada ya. Contoh yang sederhana nih, waktu Nabi lagi
utus kepada bukan, Nabi lagi mengajak ya orang-orang Mesir. Mesir tuh pada masa itu jauh tuh, bukan di Mekah ya. Ya sampai sekarang juga jauh sih Mesir. Tapi maksudnya gini, Mesir itu waktu itu agamanya Kristen. Rajanya bernama Muqawqis, Kristen dia. Oleh Nabi itu diajak masuk Islam, dikirimi surat. Nah, tapi Muqawqis menolak dengan halus sambil kemudian mengirimi Nabi 2 orang budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan saudari perempuannya Sirin. Nah, Maria itu ditawarkan masuk Islam, ya kan? Dan dia mau masuk Islam. Sirin ditawarkan masuk Islam, tapi dia nggak mau, gitu. Nanti-nanti sajalah, gitu. Tapi keduanya diterima di Madinah. Dan Nabi menikahi Maria, lalu Sirin, saudarinya itu diberikan kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair Muslim. Dinikahilah oleh Hasan bin Sabit itu, ya kan? Jadi pernikahan campur justru kita menemukannya di Madinah di masa Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat Al-Maidah, ya, surat yang kelima, Allah tegas menyebutkan tentang bagaimana pernikahan campur itu, ya, bahwa laki-laki Muslim itu dibolehkan menikahi dua. Pertama, wanita Muslimah, gitu ya, yang baik-baik tentunya. Yang kedua, wanita ahli kitab, gitu, yang tentu yang baik-baik juga. Itu dibolehkan dan praktek di masa Rasulullah boleh dibilang hampir, ya saya nggak bilang semua sih ya, tapi banyak sekali lah begitu para sahabat Nabi yang punya istri dari kalangan ahli kitab, gitu. Apalagi yang diutus ke daerah-daerah yang mereka tuh Kristen atau Yahudi. Jadi kan ada istilahnya futuhat Islamiyah gitu kan, ke negeri Syam, ke Mesir, kemana 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 gitu, yang masyarakatnya sana tuh aslinya Kristen atau Yahudi, dan para sahabat tuh jadi pejabat besar di sana. Lalu mereka menikah dengan orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi. Itu dibenarkan di masa Nabi. Banyak para sahabat yang punya istri ahli kitab. Karena memang itu dibenarkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 gitu kan. Yang tidak boleh itu adalah kalau perempuannya itu muslimah, nah suaminya ahli kitab. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sampai hari ini kita kalau belajar fikih tetap sama, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Cuma kalau hari ini agak kompleks ya. Misalnya pertanyaannya, apakah ahli kitab hari ini orang Kristen Yahudi itu masih sama dengan masa lalu gitu ya. Tapi kalau kita tinggalkan yang sekarang, kita kembali ke masa lalu di masa Rasulullah, ya bahkan Rasulullah sendiri punya istri yang Yahudi dan juga punya istri yang Nasrani. Kalau yang Nasrani tadi ya, Maria Al-Qibtiyah, dan dari situ lahir anak namanya Ibrahim, sedangkan yang Yahudi itu ada istri beliau yang namanya Raihana. Ya cuman statusnya bukan Ummahatul Mukminin ya. Cuman ya diperlakukan sama. Maria itu diperlakukan sama karena Maria setelah Nabi wafat itu tidak menikah dengan siapapun, itu statusnya kayak kayak Ummul Mukminin juga. Nah, yang Raihana itu juga dari Yahudi, dia dulunya orang Yahudi masuk Islam gitu kan. Nah, diperlakukan juga seperti seorang istri juga. Kita nggak pernah mendengarkan Nabi punya istri namanya Raihana karena posisinya adalah sebenarnya mimma malakat aimanukum gitu, orang yang disetubuhi begitu saja tanpa dinikahi. Itu terjadi di masa Rasulullah. Nah, jadi kalau Nabi saja ada Yahudi, ada Nasrani yang jadi pendamping hidup beliau, apalagi para sahabat, apalagi yang mereka ditugaskan ke negeri-negeri yang banyak Yahudi atau banyak Nasraninya, itu rata-rata mereka pada punya anak atau bahkan punya keturunan dari istri-istri yang Yahudi. Lepas dari kemudian akhirnya kemudian para istrinya itu masuk Islam juga ya. Tapi pada dasarnya secara hukum fikih kalau yang laki muslim, yang perempuan non muslim itu dibenarkan. Nah, cuma nanti kalau kita lihat konteks hari ini agak lebih kompleks. Nah, ijtihadnya para ulama kita di Indonesia tidak boleh karena akan ada madorotnya lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau sekarang misalnya di Eropa, di Amerika, di negeri-negeri yang non muslim, laki-laki muslim kemudian menikahi wanita Yahudi Nasrani di sana gitu ya. Banyak ulama yang membolehkan, dan itu malah secara fakta melebarkan sayap dakwah Islam di negeri itu. Karena dengan cara dinikahi itulah kemudian dipastikan anak-anak mereka menjadi muslim dan muncul berbagai macam Islamic Center di sana. Nah, tapi itu kan ijtihadnya beda dengan yang di Indonesia. Baik. Ya, betul Ustadz. Itu kalau hal seperti itu mungkin harus lihat di lokal setempat ya, mungkin Ustadz ya. Kalau di Indonesia mungkin agak Ya, mudorotnya secara tadi yang undang-undang, ya, secara undang-undang positif di negeri kita tidak dibenarkan ya, perkawinan campur, nggak boleh gitu, tidak sah
dan tidak akan direstui, maksudnya tidak akan dapat surat Iya. pernikahan dari KUA itu nggak dibolehkan. Ya. Iya. Baik, Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Salwa Gaza. Bismillah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah sampai saat ini keadaan saat Rasulullah ada di Madinah dahulu masih sama sampai saat ini di Madinah? Jadi maksudnya zaman dahulu sama sekarang apakah masih sama, Ustadz? Baik, Ustadz. Kalau hari ini Madinah tentu beda dengan di zaman Rasulullah ya. Nggak usah di hari ini. 100 tahun kemudian di zaman Imam Malik pun sudah berubah. Kalau Imam Malik mengatakan eh, amalnya orang-orang Madinah, praktek keseharian orang Madinah itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena dulu Nabi tinggal di sini dan kita jadikan sebagai sumber hukum. Tapi kata Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik dan tinggal lama di Madinah, nggak bisa. Madinah sudah berubah. Madinah adalah Madinah di masa Nabi dan bukan Madinahnya yang dijadikan ukuran, tapi perilaku Rasulullah dan para sahabat. Jadi bukan lokalnya tapi orangnya gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika Nabi wafat, justru orang-orangnya SDM itu pada mencar, bertebaran di berbagai tempat. Dan Madinah justru kebalikannya, malah kemasukan orang yang dulu nggak pernah hidup bersama Rasulullah. Jadi udah ya istilahnya sudah mengalami perubahan lah Madinahnya. Itu baru di zamannya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu wafat tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah itu lahirnya tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i. Nah, di tahun itu juga beliau sudah mengatakan Madinah nggak bisa dijadikan sebagai rujukan gitu ya. Nah, apalagi hari ini 1400 tahun kemudian, apa yang terjadi di Madinah itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, maka hari ini yang terjadi di Madinah ya itu disesuaikan dengan realitas politik yang penguasa yang ada. Kalau penguasa hari ini, Madinah itu kan di bawah kekuasaan Raja Saudi Arabia ya, Kerajaan Saudi Arabia. Mereka punya garis politik begini, Madinah harus steril, tidak boleh ada orang yang beragama lain, kecuali hanya agama Islam. Maka Madinah itu masuk wilayah yang nggak boleh lah gitu. Di bandara Madinah, ini menarik ya, di Madinah itu kan ada bandara, dan jamaah haji atau umrah itu banyak yang mendarat di situ. Nah, maskapainya itu kadang-kadang kan dari negeri-negeri yang bukan Islam ataupun disewa dari maskapai negeri-negeri kafir. Ada yang disewa dari Soviet, ada yang disewa dari Eropa, Amerika, macam-macam kan. Nah, kadang-kadang maskapainya itu juga satu paket dengan pilotnya, dengan krunya gitu. Nah, itu pilot kalau mendarat di Madinah sementara dia orang kafir, ya mendarat di Madinah, tapi dia nggak boleh masuk ke pintu gerbang. Gate-nya itu ada gate li ghairil muslimin, kepada yang bukan muslim. Jadi mereka mendarat di Madinah di bandara. Nah, bandara itu nggak termasuk yang terlarang ya, bandara masih boleh. Tapi untuk masuk ke downtown, nah itu mereka terlarang. Jadi mereka dikasih satu wilayah gitu di dekat Madinah itu, ya kalau orang kafir di situ boleh lah. Itu ada hotel, ada restoran, ada apa segala macam di dekat Madinah. Ya kemudian nanti para para pilot dan kapten itu ya mereka mungkin istirahat sehari 2 hari seminggu gitu misalnya di Madinah, tapi di wilayah yang khusus non Muslim gitu di Madinah. Nah kalau di zaman Nabi sih nggak ada masalah. Ya justru Nabi menerima utusan dari Bani Thaqif itu di dalam Masjid Nabawi. Bahkan di dalam kota Madinah di masa itu ada gereja, gerejanya orang Yahudi ya, sinagog gitu ya. Nah, itu ada di masa Nabi. Nah maka saya katakan tadi bahwa Madinah di masa sekarang itu tidak bisa disamakan dengan Madinah di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah orang kafir boleh masuk, tapi di masa sekarang orang kafir nggak boleh masuk di kota Madinah itu. Itu salah satu cirinya, apa yang membedakannya. Nah, tidak bolehnya orang kafir masuk Madinah hari ini bukan karena faktor agama, tapi karena faktor ya politik dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang memang tidak membolehkan Madinah sebagai kota yang dimasuki oleh orang kafir. Baik, ada lagi? Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz masih dari Ibu Salwa Gaza. Bagaimana kita masyarakat awam menyikapi muamalah dalam kurung umum ya pada kondisi saat ini terhadap Yahudi? Karena keadaan saat ini kan berbeda jauh sekali dengan keadaan Yahudi saat ada Rasulullah. Fadhol, Ustaz. Jadi gini, setiap kali kita menyebut kata Yahudi, ini kita harus pikirkan dulu. Yahudi dalam konteks apa? Apakah dalam konteks ras ataukah dalam konteks
perpolitikan. Nah, jadi berangkat dari ayat yang tadi, laisu sawa'a. Mereka itu tidak bisa disamaratakan, ya. Sepanjang perjalanan dakwah umat Islam 14 abad, ya, orang Yahudi ini justru merasakan rahmatan lil alaminnya agama Islam, itu justru di pusat-pusat kekuasaan Islam. Pokoknya gini, di mana ada pusat kekuasaan Islam, entah itu di Baghdad, entah itu di Kufah, entah itu di Basrah, entah itu di Damaskus, entah itu di Istanbul, di Turki, ataupun itu di Andalusia, di mana ada pusat kekuasaan Islam, disitulah komunitas Yahudi bisa hidup dengan aman. Gitu. Komunitas Yahudi bisa hidup dengan aman. Jadi itu bukti sejarah selama 14 abad, ya. Tempat paling aman buat Yahudi adalah pusat peradaban Islam. Kenapa? Karena dari tadi itu bahwa Rasulullah itu selalu membuka peluang kepada orang Yahudi ataupun orang kafir secara umum, kalau kalian mau aman, tinggallah bersama kami lindungi, dan kalau ada yang macam-macam pada kalian, saya jadi backingnya, gitu. Ya tentu saja karena mereka dilindungi, mereka harus ikut dengan segala ya ketentuan, ya segala prasyarat dan sebagainya, nggak boleh apa, nggak boleh ini itu, tapi dilindungi gitu loh. Nah itu dalam dalam ilmu fikih kita mengenal ada istilah kafir zimmi. Kafir zimmi. Itu mustalahnya, istilah itu datang dari mulut Rasulullah SAW yang menyebutkan man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kafir zimmi yang sudah saya lindungi, itu jangan ada yang berani-berani tawal-tawel ya. Urusannya sama saya nanti, kata Nabi kan begitu kan. Nah itu sepanjang 14 abad, para khalifah itu di pundak mereka ada beban untuk melindungi orang kafir. Makanya saya tadi katakan, tempat paling aman di dunia ini bagi orang kafir kalau mau hidup bebas itu adanya malah di pusat-pusat peradaban Islam. Nah, hari ini di mana ada Yahudi banyak ngumpul? Ya, kalau secara statistik umum di Amerika, New York, terus di mana lagi? Di Palestina yang mereka mendirikan negara Israel gitu kan. Itu kira-kira Yahudi itu secara ras ada sekitar, nggak banyak, mereka cuma sekitar 15-an juta saja. Nah, 5 juta di New York, 5 juta di Palestina, gitu ya. 5 juta lagi di mana? Tersebar di seluruh dunia, tapi paling banyak mereka adanya di Istanbul, di Turki. Ya, kota Istanbul, kota Turki, ibu kota Turki itu adalah kota yang paling banyak Yahudinya. Kenapa? Karena itu adalah ibu kota terakhir Khilafah Islamiyah. Dan para khalifah Turki Utsmani, ya sebagaimana khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan sebagainya itu, mereka adalah pelindung orang-orang kafir zimmi. Jadi di Turki, di Istanbul itu banyak sekali Yahudi. Komunitas Yahudi banyak. Kenapa? Ya karena mereka dulu dilindungi. Gitu. Itu sepanjang 14 abad. Nah, kita kan nggak pernah belajar sejarah Islam, jadi kita nggak tahu ya fakta-fakta kayak gitu. Kita taunya tiba-tiba hari ini Yahudi jadi agresor di Palestina, mereka bikin negara gitu kan di Palestina, ya ya itu fakta, nggak bisa dipungkiri juga. Jadi kemudian mereka ya istilahnya perang lah gitu ya, mencaplok suatu negara dan menjadi agresor gitu kan, ya tentu kita nggak setuju dengan sikap kayak gitu, arogan, ya harus diperangi lah gitu ya. Tapi catatannya penting begini, tidak semua Yahudi jadi agresor itu. Nah, Yahudi yang ada di mana nih, di Amerika atau yang ada di Istanbul atau di seluruh dunia, ya mungkin karena mereka simpati dengan persaudaraan Yahudinya, mereka mungkin bantu-bantu lah gitu ya. Tapi kita nggak bisa kemudian mengeneralisasi bahwa semua Yahudi di dunia ini adalah agresor, gitu loh, adalah penjahat perang. Enggak, gitu ya. Kita menghukumi sesuai dengan yang zahirnya. Yang zahir itu artinya, ya kalau emang dia jadi tentara nih, ikut memerangi, membunuhi orang di Palestina gitu misalnya kan, mereka istilahnya ya kayak Belanda lah datang ke Indonesia ngejajah gitu kan. Oke, mereka kafirnya kafir harbi, boleh dibunuh dalam peperangan di sana. Tapi kita nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Kemudian ketemu orang di mana gitu di belahan bumi yang lain,
ternyata dia punya darah Yahudi, lantas kita langsung tancap aja gitu perutnya pakai pisau gitu. Kenapa? Kafir sih lo Yahudi, Yahudi harus dibunuh gitu. Oh itu nggak begitu, keliru, nggak bisa begitu. Ya mereka kalau kita mau bunuh ya harus di medan perang betulan, nggak bisa di luar gitu. Karena hukum menjadi berantakan kalau begitu caranya. Islam itu agama yang mengharamkan pembunuhan, ya kan? Tapi agama sekaligus juga agama yang membolehkan pembunuhan dalam perang. Nah, sekarang ini perangnya di mana? Nah, gitu kan. Nah, kalau dia kebetulan Yahudi, tapi dia nggak ikut perang secara fisik gitu kan, ya mungkin secara pemikiran, secara perasaan dia bersimpati lah karena sama-sama Yahudinya. Tapi dia pelaku apa bukan? Gitu. Kalau dia bukan pelaku, ya nggak bisa dibunuh gitu. Ya kan, nanti kalau begitu nanti Yahudi juga akan melakukan hal yang sama dong. Gara-gara mereka lagi perang di Palestina, terus dia bilang 1,6 miliar Muslim sedunia itu halal darahnya. Lalu kalau Yahudi ketemu orang Islam dimanapun dibantai gitu, ya nggak bisa juga. Itu berarti tidak ada hukum gitu ya. Hukum Islam membolehkan peperangan. Tapi ya yang terlibat perang itu boleh saling membunuh. Tapi yang tidak terlibat dalam peperangan itu tidak boleh saling membunuh. Karena pada dasarnya membunuh manusia walaupun kafir itu hukumnya haram, ya tidak boleh dilakukan. Itu jarimah, itu kriminal begitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah tidak semua Yahudi itu otomatis menjadi musuh. Sebagaimana di masa Nabi juga. Yang berkhianat yaitu ditebas lehernya. Yang berkhianat diusir. Yang berkhianat dimusuhi, diperangi. Iya. Tapi yang tidak berkhianat ya tidak. Itu yang sekarang ini banyak orang lupa atau bukan lupa ya, nggak sadar gitu. Dia pikir asal Yahudi berarti sembelih, asal Yahudi sembelih. Ya enggak juga gitu. Ya kan, enggak mentang-mentang dulu ada perang salib Islam lawan Kristen di zaman Salahuddin Ayyubi, sekarang nih kita tetangga Kristen ke gereja, pulang kita sembelih. Ya enggak bisa begitulah, enak aja. Ini beda gitu loh. Yang perang ya perang, yang tidak perang ya tidak perang. Walaupun beda agama itu enggak bisa kemudian, wah pasti lu ngedukung dia. Ya belum tentu juga. Banyak juga Yahudi-Yahudi di dunia yang tidak setuju dengan berdirinya Israel. Banyak gitu kan. Saya ketemu dengan kelompok-kelompok Yahudi yang aneh-aneh waktu saya ke Istanbul. Saya waktu itu ikut konferensi tentang membebaskan Al-Aqsa. Nah, yang hadir itu pada konferensi itu banyak kelompok Yahudi yang mereka bilang kami Jews, kami itu Yahudi, tapi kami nggak setuju kalau Palestina itu dijajah begitu sama saudara-saudara kami sendiri. Lah, ini kan mereka malah nggak setuju. Ya, jangan dikira berdirinya negara Israel itu kemudian disetujui oleh seluruh Yahudi, enggak juga. Ya, tapi kalau bahwa mereka sama-sama Yahudi dan pasti punya simpati, iyalah pastinya. Orang Cina juga gitu kan. Ya karena sama-sama Cina. Orang Arab juga gitu, sama-sama Arab gitu. Tapi tidak berarti kemudian kalau mereka sama satu ras, lantas boleh dibantai semua. Enggak juga. Begitulah kira-kira. Ya, menarik Ustadz. Tadi seperti yang Ustadz sampaikan, memang eh, ini kan lebih banyak gerakan politik ya Ustadz ya, Zionis Ya, itu ya Ustadz. ya, Sedangkan Zionis ya. beberapa kelompok yang anti dengan Zionis itu di kalangan Yahudi sendiri juga ada. Contohnya mungkin bisa di search tuh Neturei Karta mungkin Ustadz. Itu Ya, sering demo mereka itu di New York ya, di Amerika ya, sana anti Zionis. Tapi ya, wallahu alam apakah memang kita kan hanya menilai dari zohir ya Ustadz ya, nggak tahu ya. yang Ustadz bilang tadi. Nggak bisa Ya kita. artinya gini, Ya, kita akan membunuh kalau mereka memang kombatan gitu. ya, Kalau memang betul. mereka secara tegas menyatakan lu musuh gua, kita perang gitu kan. Nah, di medan tempur kita tembak. Tapi kalau di luar medan tempur, ya kita tangkap, kita adili, benarkah dia bagian dari kombatan atau bukan. Di situ perlu ada pengadilan kalau di luar medan tempur. Tapi kalau di medan tempur, ya kita tembak walaupun dibilang wah kami enggak gini ya salah satu ngapain lu daerah sini di sini daerah Perang bunuh-bunuhan nih. lagi perang. Ya lagi perang gitu kan. Kalau lagi perang lu minggir jangan di sini ya gitu loh. Nah kalau di luar medan perang ya kita curiga nih wah ini mau macam-macam nih tangkap adili buktikan kalau emang dia musuh ya bunuh gitu kan tapi pakai undang-undang gitu loh pakai pengadilan dikasih lawyer dikasih apa segala macam kalau emang dia harus dibunuh tapi kalau enggak ya enggak gitu kita enggak boleh zolim kan walaupun kepada musuh sendiri gitu loh maksudnya. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz di ini ketemu di apa di WhatsApp Ustaz. Jadi Ya, eh, bagaimana Yahudi zaman sekarang? Apakah masih ada Yahudi yang lurus seperti yang ada di dalam Al-Quran tersebut?
eee, Ya, kan yang di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bersujud dan seterusnya Ustaz ya. ya. Nah, tafadhol Ustaz. Sebagaimana orang Islam juga, di dalam Al-Quran juga disebutkan orang munafik, gitu kan. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan Yahudi yang baik sama Yahudi yang tidak baik. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari itu semua adalah rahasia Allah. Siapa yang Yahudi baik yang tidak baiknya, sebagaimana juga itu rahasia Allah. Muslim yang munafik dengan yang tidak munafiknya, tapi kita tidak bisa menerapkan apa istilahnya secara gelondongan gitu. Kalau Muslim berarti semuanya baik, enggak juga gitu kan. Kalau Yahudi berarti semuanya kafir, tengik dan harus dibunuh, enggak juga gitu loh, ya kan. Nah, pensikapan kita itu adalah kita berdasarkan fakta saja. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Ini kaidah penting nih, perlu dihafal juga ya. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi sesuai dengan yang zahir. Zahirnya, lahiriahnya gitu ya. Dia tuh memusuhi kita nggak? Dia angkat senjata nembakin kita nggak? Oh nggak ternyata. Dia jadi good citizen gitu ya kan. Dia patuh dengan semua peraturan dan sebagainya. Ya sudah, kita perlakukan dengan mereka melakukan kayak gitu. Urusan dalam hatinya dia bengkok dan sebagainya. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang kemudian menangani urusan yang rahasia-rahasia seperti itu. Sama sih sebenarnya dengan umat Islam juga. Kan banyak juga umat Islam yang munafik gitu kan. Apakah boleh kita kemudian main tuduh aja, semua orang Islam yang begini pasti munafik, kita gebukin, kita pukulin, kita enggak juga. Ya kita lihat faktanya gitu loh. Kalau faktanya mereka menampilkan yang baik-baik saja, tidak menampilkan yang memusuhi apa segala macam, ya kita perlakukan dengan cara yang baik, jadi good citizen gitu kan. Tapi walaupun dia Muslim, tapi ternyata dia makar, dia dia bikin kekacauan, dia bunuh orang, dia apa dan sebagainya, ya kita hukum gitu. Nggak peduli agamanya dia apa. Yang kita lihat adalah melanggar pasal apa enggak gitu loh. Jadi baik Yahudi ataupun Muslim gitu ya, kalau dia melakukan kesalahan ya diadili dan kemudian dijatuhkan vonis sesuai dengan pembuktiannya gitu kan. Nah, tapi ketika zahirnya mereka tidak memusuhi, ya it's okay. Tetangga saya kanan Cina kafir, ya kan, sebelah kiri Hindu, sebelah sana Buddha, sebelah mana dan sebagainya, ya nggak masalah sih selama mereka tidak memusuhi kita. Ya iuran RT RW jalan, ya kan. Kemudian kalau ada ya ada apa ada acara gitu nyumbang apa segala macam baik-baik aja gitu kan. Nggak melakukan provokasi dan sebagainya. So kenapa kita harus bermusuhan gitu kan? Ya mungkin dalam hati kita curiga, jangan-jangan dia begini. Ya itu jangan-jangan. Kita tidak bisa menjatuhkan vonis berdasarkan jangan-jangan. Ya kecuali memang ada pasal gitu. Misalnya nih, tiba-tiba tetangga saya gitu, oh, kok banyak tamunya tiap hari Minggu gitu kan. Oh, ternyata mereka bikin kebaktian. Oke. Kita lihat dalam pasal-pasal Perda kita, boleh nggak ya menyulap rumah biasa, rumah tinggal jadi rumah ibadah kan gitu ya. Nah, kita investigasi dong, ya kan, cari fakta dan sebagainya. Ya kalau ternyata melanggar pasal, ya kita tinggal adukan, gitu. Ya, kita adukan, kita laporkan dan sebagainya gitu kan. Tapi bukan anarki, bukan tiba-tiba kita kepung, kita timpuk, kita bakar gitu. Ternyata keliru, salah alamat, salah tuduhan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi itu seperti itu. Ya kalau memang sudah ada ketentuannya jangan dilanggar. Tapi kalau ada ketentuan yang dilanggar ya kita laporkan ya biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Baik, silakan. Menarik tuh Ustaz, mengenai penilaian secara zahir itu Ustaz ya. Ya, Ada riwayat kan Nabi Muhammad SAW kan eh, terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ya Ustaz ya, 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 orang gembongnya munafik. munafikun, tapi Ya, yang akhirnya diingatkan oleh Sayyidina Umar mungkin seperti itu ya Ustaz. ya, Menilai ya, secara zahir gitu. ya, ya, Baik, ada satu lagi nih Ustadz pertanyaan dari Ibu Astiti. Ustadz, maaf izin menyambung tentang status tanah haram Madinah dan Mekah. Berarti status Madinah sebagai tanah haram bukan dari Rasul. Bagaimana dengan status Mekah sebagai tanah haram? Apakah ketetapan politik atau dari Allah? Fadol Ustaz. Kalau itu yang Mekah emang ada ayatnya ya kan, tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi memang diharamkanlah ya setelah, tahun, tersebut setelah turunnya ayat itu tidak boleh masuk, Al-Masjid Al-Haram Mekah gitu. Nah cuma kan kita begini nih dalam masalah bahasa ya, kita mengenal istilah haram, tapi dalam bahasa Arab nih haram nih macam-macam nih makna haram.
Kalau kita sebut dengan misalnya haromain gitu ya, haromain. Itu kan 2 haram, sering diterjemahkan menjadi 2 tanah haram, itu keliru sebenarnya. Karena haromain itu artinya 2 masjid. Nah, karena orang Arab di zaman sekarang nih, orang Mekah, orang Madinah, wabil khusus sopir taksi, itu kalau nyebut Masjidil Haram di Mekah, memang nyebutnya haram, gitu. Dan orang Madinah, sopir taksi, itu kalau nyebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka nyebutnya haram. Nah, jadi penyebutan haram ini unik. Ternyata haram itu maksudnya masjid. Jadi gini ceritanya, saya lagi di Madinah, lagi main ke Jamiah Islamiyah Madinah. Itu agak jauh dari Masjidil Haram, dari hotel kita tuh agak jauh. Nah, setelah saya ketemu dengan beberapa mahasiswa, janjian gitu kan, terus saya mau balik lagi nih ke hotel, ke Masjidil Haram. Itu kan ada sopir taksi itu. Ya itu saya tanya, "Haram haram haram?" Dan mereka sudah nanya, "Haram haram haram haram." Saya bingung, "Apa yang haram sih? Kok apa dikit-dikit haram dikit-dikit haram?" Dia bilang, "Haram haram haram," gitu. "Oh ternyata haram tuh maksudnya Masjidil Haram." Saya bilang, "Masjidil Haram bukan di sini Om, di sono di Mekah." "Enggak," dia bilang, "Masjid Nabawi itu disebut haram juga." Oh jadi masjid itu dalam bahasa mereka disebut dengan haram. Nah maka kalau dibilang haromain, itu 2 masjid itu, maka disebut Imamul Haromain. Nah itu terjemahannya nggak tepat kalau dibilang, 2 tanah haram, itu nggak tepat gitu. Dan lagian dalam bahasa Indonesia, tanah haram itu jadi salah pengertian. Tanah haram, berarti nggak boleh dong kita masuk ke tanah haram, kan gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia yang benar itu bukan tanah haram, tanah suci. Nah, kan kita ibadah haji kemana? Ke tanah suci apa ke tanah haram? Nah, ini kan bikin bikin masalah nih kan istilahnya. Coba, ibadah haji ke tanah suci apa ke tanah haram? Kalau pakai bahasa Indonesia, tanah suci gitu. Cuman tempat itu masjidnya disebut Masjid Al-Haram. Sehingga orang sana nyebutnya haram, haram, haram gitu kan. Nah, kemudian kaitannya dengan haram itu maksudnya haram apa? Ada 2 nih makna haram. Pertama maknanya adalah masjid, haram itu artinya masjid. Yang kedua artinya adalah tanah suci gitu. Malah kebalikannya. Bukannya haram itu tidak boleh. Nah, ini ada hukum yang ketiga, yaitu tanah yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir disebut tanah haram. Ya, haram bagi orang kafir masuk ke situ. Nah, yang ketiga ini Mekah, bukan Madinah. Tapi kenapa Madinah disebut haram juga? Karena haram yang dimaksud maksudnya adalah tanah suci. Iya, memang suci gitu kan, karena dulu Nabi ada di situ. Atau maksudnya haram adalah itu nama masjid. Nah, gitu. Jadi disebut haram gitu. Nah, sedangkan tanah tentang Madinah tidak boleh masuknya orang kafir untuk hari ini, iya. Karena kebijakan pemerintah Saudi tidak membolehkan orang kafir masuk ke tanah Madinah. Tapi kalau secara hukum syar'inya sebenarnya yang dilarang dimasuki itu hanya Mekahnya saja, bukan Madinahnya. Karena yang disebut dengan tidak boleh orang kafir masuk setelah tahun ini, ba'da amim hadza, itu tidak boleh. Fala tadkhulul masjidal harama, itu maksudnya adalah kota Mekahnya, gitu, bukan Madinahnya. Tapi ya terserahlah, artinya begini, masing-masing orang memahaminya kan beda-beda. Cuman namanya saya kuliah di Saudi Arabia begitu ya, yang kita tahulah seperti itu. Jadi teman-teman yang pada kuliah di Madinah sebenarnya sih mereka cerita panjang lebar tentang tidak bolehnya orang non Muslim masuk ke Madinah, tapi itu karena peraturan ya, bukan karena agama. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya, Dan ini mungkin pertanyaan tadi dari tadi ibu-ibu semua kayaknya ya. bapak-bapaknya pendiam, Ustadz. Iya, tawadhu. Tawadhu, Ustadz. Mungkin nanti setelah kita doa kafaratul majid, mungkin mohon izin, mungkin Ustadz bisa menutup kajian ini dengan doa ya Ustadz ya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi dan kehadirannya di kajian online Ba'da Subuh pagi hari ini di Masjid Besar Al-Falah. Kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
dan kita tutup bersama dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sarwat. Semoga Ustadz Sarwat sehat-sehat selalu. Amin. Dan dimudahkan dakwah Ustadz Sarwat. Insya Allah bulan depan ya Ustadz ya, setiap Sabtu pekan kedua di jam yang sama, di jam 5 insya Allah kita adakan kajian online lagi. Insya Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Sarwat dan jamaah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Live meeting. Ya, fadhol Ustadz.